Saat ini bisnis barbershop dan juga bisnis salon itu menjadi sebuah bisnis yang banyak ya, di mana-mana ada. Dan kalau sudah situasinya adalah kita menemukan banyak barbershop dan banyak salon di mana-mana, artinya bukan lagi perang harga atau perang penawaran. Tapi sebelumnya, Anda harus memastikan bahwa customer atau klien Anda itu tahu bahwa bisnis Anda ada dan berbeda dari barbershop-barbershop yang ada dan dari salon-salon yang ada. Dan di video kali ini saya akan membagikan paling tidak ada 5 ide marketing killer yang bisa membuat bisnis barbershop Anda dan bisnis salon Anda itu menjadi berbeda dan jadi dipilih oleh calon pelanggan Anda. Berjumpa lagi bersama saya Yosef dari Sekolah Pebisnis. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara usaha barbershop, tapi juga Anda yang memiliki usaha salon dapat menerapkan strategi yang sama, karena ini strategi bagi bisnis jasa atau lokal bisnis yang sifatnya jasa yang seperti barbershop. Dan ternyata ada beberapa strategi marketing yang dapat membuat ide ini dapat membuat usaha Anda yang barbershop ini lebih terlihat lagi. Karena banyak dari kita yang menganggap bahwa bisnis barbershop ini kuncinya adalah keahlian. Tapi pertanyaannya, bagaimana klien-klien dan bagaimana orang-orang yang nantinya akan menjadi pembeli Anda bisa tahu Anda ahli kalau kita tidak berbeda dari yang lain dan sehingga mereka memperhatikan bisnis kita. Jadi pertanyaannya dan strateginya adalah bagaimana caranya kita mendapatkan perhatian dari calon pembeli yang nantinya akan masuk ke dalam barbershop kita. Dan di video kali ini saya akan membagikan paling tidak ada 5 cara Anda bisa menjadi dilihat atau dilirik dari banyaknya barbershop dan salon yang ada saat ini. Nah, di sini yang paling penting adalah pertama, Anda lebih mudah ditemukan dalam SEO. Nah, buat Anda yang baru pertama kali mendengar SEO ini adalah Search Engine Optimization. Search engine itu tidak berarti hanya di Google saja ya, tapi ada berbagai macam search engine, termasuk search engine yang ada di Instagram, search engine yang ada di YouTube, search engine yang ada di berbagai platform lainnya seperti platform Bing, misalnya ada Bing Search, ataupun platform pencarian lainnya seperti Waze saat Anda sedang mencari alamat. Nah, pastikan yang Anda lakukan adalah mengoptimasi SEO untuk lokal. Jadi biasanya kalau kita memiliki barbershop, kadang-kadang kita lupa belum membuat sebuah alamat yang kita letakkan di pencarian di dalam Google Maps. Padahal banyak orang yang sebelum mereka datang ke dalam barbershop atau berkunjung ke salon, pada akhirnya mereka coba untuk searching di Google. Ternyata buat pebisnis yang sifatnya lokal, Google Maps ini itu dioptimasi untuk pebisnis yang untuk sekitar dari area tersebut. Jadi akhirnya kalau kita memiliki Google My Business, kita akan ditampilkan di sana. Tapi nggak hanya Google My Business saja, ternyata ada yang namanya Waze juga ya. Karena aplikasi Waze ini ternyata cukup powerful buat mereka yang sedang mencari jalan. Dan biasanya kalau kita membuat Google My Business, secara otomatis nantinya akan terkoneksi dengan Waze juga. Jadi sangat penting ya untuk mengoptimasi lokal SEO. Nggak usah kompleks-kompleks, dimulai dari lokal SEO dalam bentuk Google My Business saja. Nah, selanjutnya yang kedua adalah yang membuat kita berbeda dari yang lain adalah di Google My Business dan di Waze juga ada yang namanya rating dan review. Ada namanya jam buka. Ada yang namanya kita bisa menempatkan informasi-informasi di sana sehingga kita kalau rajin update maka akan peringkatnya naik. Saat ada orang searching punya kita dapat terlihat lebih dari bisnis yang lain. Dan itu kita bisa lakukan di dalam Google My Business. Jadi setelah udah ada Google My Business, baru Anda bisa coba melengkapi dengan membuat website. Tapi website itu susah dibuat ya. Ternyata enggak. Saat ini kalau kita membuat Google My Business, di dalam Google My Business itu ada website yang sifatnya gratis atau Google Sites. Dan jika kita manfaatkan untuk update kegiatan kita, ternyata ini dapat meningkatkan ranking kita di Google Search juga secara lokal. Jadi agak berbeda kalau kita ingin tampil di search di daerah lokal kita, di mana barbershop ini kan biasanya mereka surfing atau mereka ini customer-nya di area lokal sekitar dari bisnis kita atau istilahnya lokal bisnis. Begitu juga yang salon, biasanya customer-nya ini utamanya itu ada di radius dari sekitar bisnisnya. Nah, oleh karena itu penting untuk yang kita gunakan itu lokal SEO namanya. Nah, selain itu, yang kedua, ini dapat teman-teman lakukan sekali, tapi begitu kita update di sana, itu filenya, itu teksnya, blognya itu selalu ada terus di online, sehingga pada akhirnya ini seperti investasi. Jadi biasanya kalau kita sudah memiliki staff untuk menangani hal-hal seperti ini, sosial media dan SEO dan lain-lain, bisa diminta untuk selalu update dengan menggunakan foto aja yang simple, dan kita rajin-rajin upload ke Google My Business. Nah, setelah itu tips kedua adalah mengenai menggunakan media untuk kita bisa terkoneksi dengan customer kita.
banyak sekali kejadiannya adalah si customer ini nyoba-nyoba dulu. Saya mau nih coba ke barbershop A. Tapi ada lagi nih, nggak jauh dari tempat kita ada barbershop yang lainnya. Bahkan sekarang itu nggak jauh dari barbershop itu ada beberapa ya, bukan cuma saingannya, bukan cuma satu, tapi bahkan beberapa salon yang berbeda juga kalau misalnya kasusnya adalah salon. Nah, karena itu penting sekali saat customer sudah pernah mencoba di tempat kita memiliki cara untuk menghubunginya kembali. Paling tidak saat mereka berkunjung kita minta emailnya, kita minta nomor teleponnya, sehingga apa? Kita bisa tetap terkoneksi dengan mereka. Mungkin mereka akan coba di tempat lain. Ternyata tidak ada barbershop yang memiliki sense of community atau selalu memberikan tips-tips, selalu menjalin relation dengan orang yang sudah pernah datang ke barbershopnya mereka. Nah, dengan seperti itu maka Anda memiliki penawaran atau value yang lebih dibandingkan dengan barbershop lainnya ya, yang ada di sekitar Anda tersebut. Sehingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk datang lagi ke tempat Anda karena memang berbeda dari yang lain. Nah, ini menjadi penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai lokal bisnis atau bisnis yang customer-nya ini ada di area sekitar dari bisnis kita, itu berbeda dengan kita yang jualannya online shop. Misalnya kita menaruh barang di marketplace. Mungkin yang beli bisa dari se-Indonesia ya. Beli sekali, habis itu kita paket, kita deliver, tapi setelah itu mungkin kita nggak akan pernah mendengar dari orang itu lagi. Tapi kalau kita memiliki barbershop, ini namanya relationship business. Yang namanya relationship business, pada akhirnya kalau udah jadi customer reguler kita, saya yakin Anda juga tahu bahwa kita lama-lama kenal ya. Oh, ternyata si orang ini dia kerjaannya ini, lalu dia rumahnya di sini, lalu dia kegiatannya seperti ini. Kita ngobrol pada saat kita lagi treatment ya, baik kita yang barbershop atau kita yang bentuknya ini bisnisnya salon. Artinya seorang pebisnis yang sifatnya lokal bisnis, selain kita membangun profit, selain kita membangun bisnis kita sendiri, tapi kita membangun komunitas. Nah, makanya penting sekali buat kita yang memiliki bisnis barbershop untuk mencari kontak mereka sehingga kita betul-betul bisa pada akhirnya menjalin relasi lebih dalam lagi dengan mereka, menawarkan offer-offer, menawarkan penawaran-penawaran yang menarik pada saat ada momen-momen promosi, itu langsung kita jangkau mereka dengan menggunakan email ataupun dengan menggunakan WhatsApp seperti WhatsApp atau nomor telepon. Nah, jadi selanjutnya teman-teman, tips yang ketiga adalah menggunakan influencer marketing. Yes, tapi kuncinya di sini bukan influencer marketing yang terkenal se-Indonesia ya. Kenapa? Karena kadang-kadang influencer marketing yang sangat terkenal pun belum tentu akan bisa mendatangkan orang ke tempat kita. Katakanlah lokasi saya berada di Tangerang atau kita memiliki barbershop yang lokasinya ada di mungkin di Jogja ataupun di Bandung. Bisa jadi lebih efektif untuk menggunakan influencer yang sifatnya adalah lokal. Mungkin influencer tersebut tidak terkenal se-Indonesia, tapi di Bandung dia populer. Itu adalah namanya local influencer. Jadi gunakanlah juga local influencer, dan tipsnya adalah saat teman-teman menggunakan influencer, kita tidak hanya berpatokan pada yang namanya influencer besar saja. Ada yang namanya KOL atau Key Opinion Leader. Jadi dia seperti memiliki opini karena dia menjadi leadership ya, menjadi leader gitu. Dia setting trend di market, makanya dia disebut influencer. Tapi zaman sekarang ya teman-teman ya, semua orang kayaknya influencer deh gitu ya. Selama kita update rajin di sosial media, bahkan ada yang followernya kecil, mungkin tidak terlalu kita lihat sebagai influencer yang besar, tapi ternyata dia adalah KOC namanya. Jadi Key Opinion Customer. Orang-orang yang kayaknya seperti kita juga, tapi kita nyari pendapat dari dia. Mungkin Anda pernah waktu mau beli sesuatu, mungkin Anda mau membeli pomade, lalu Anda tahu ada teman Anda yang sebetulnya mungkin tidak terlalu populer di Instagram, tidak terlalu populer di sosial media, tapi Anda percaya dia untuk pendapat dia pada saat dia men-suggest pomade ke Anda. Nah, itu namanya KOC, Key Opinion Customer. Jadi seandainya atau seakan-akan dia itu teman kita gitu ya, itu namanya Key Opinion Customer. Nah, di setiap daerah lokal di Bandung misalnya, atau di Jogja atau di Tangerang, itu ada orang-orang yang sebetulnya followingnya tidak besar, tapi dia memiliki influence pada teman-teman sekitarnya. Nah, ini yang harus Anda gunakan sebagai seorang pebisnis yang barber yang lokal area bisnis, ataupun Anda yang berbisnis ini salon dan ingin memiliki influence menggunakan influencer marketing. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kalau Anda gunakan secara reguler ya, kuncinya memang harus reguler. Kenapa? Karena walaupun dia Key Opinion Leader dan Key Opinion Customer, kalau Key Opinion Customer ini kan nggak terlalu banyak followernya. Makanya untuk membuat
itu menjadi impactful buat barbershop Anda, nggak bisa hanya mencarinya sekali-sekali aja. Tapi adakan sistem yang reguler, setiap bulan Anda cari KOC yang berbeda lagi, sehingga word of mouth-nya itu viralnya itu dapat gitu ya, di daerah tersebut, itu mau di Bandung, mau di Jogja, mau di Tangerang. Anda menjadi populer di daerah lokal Anda dan akan menjadi berbeda dengan barbershop kompetitor Anda atau dengan salon kompetitor Anda. Nah, tips selanjutnya yang nggak kalah penting adalah gunakan rating dan review. Kenapa penting? Karena di bisnis yang sifatnya lokal tapi juga bisnis jasa seperti barbershop atau salon, maka yang kita jual bukan hanya produk saja, bukan hanya keahlian memotong saja, tapi servisnya, tapi experience-nya. Makanya yang disebut dengan rating dan review pada akhirnya akan menjadi penting, karena nanti customer kita tuh akan men-sharingkan apa yang mereka alami saat mereka experiencing service kita. Dari mulai ketemu sama orang-orang yang ada di sana, dari mulai mereka di service itu seperti apa, motongnya seperti apa, produk-produknya seperti apa, keramahannya seperti apa, itu jadi berbeda. Itu DNA bisnis barbershop Anda ada di situ. Dan sering sekali seorang barbershop atau seorang yang pemilik bisnis salon, dia tidak mengekspor rating dan review yang pada akhirnya bisa mengeluarkan sisi berbeda dari bisnisnya dia, sisi experience yang berbeda dari bisnisnya dia. Dan ini justru yang mesti diekspor supaya ada orang atau calon customer baru, dia bisa membaca review dan menemukan sepertinya bisnis barbershopnya yang ini itu jauh berbeda ya culture-nya dibandingkan dengan tetangga bisnis barbershop yang lain. Dan itu menjadi key point yang cukup penting saat Anda memiliki sesuatu yang Anda bisa show, Anda bisa tunjukkan testimoninya baik di sosial media ataupun juga Anda bisa menunjukkan testimoninya di bisnis salon Anda sendiri. Lalu Anda bisa tunjukkan menggunakan televisi dan Anda mainkan di sana ya, berbagai review dan lain-lain. Ini bisa membuat orang datang lagi dan datang lagi karena ada unsur trust di sana. Nah, yang terakhir adalah mungkin buat beberapa orang cukup kompleks ya untuk kita memiliki sebuah sistem bagi kita di online untuk menjual bisnis jasa kita. Tapi saat ini Anda bahkan bisa memulai untuk menjual bisnis jasa kalau tidak di Google My Business, Anda juga bisa membuat Facebook page. Di Facebook page juga ada review. Atau paling simpel sekali adalah Anda menggunakan marketplace. Banyak sekali ya, bukan di bisnis barbershop dan bukan di salon, tapi bisnis seperti photo wedding yang dia menawarkan bisnisnya di Tokopedia atau di marketplace seperti Shopee, tapi nantinya setelah ada orang membeli disuruh review di sana. Jadi reviewnya dikumpulin di sana. Tapi pada akhirnya bisa digunakan jumlah review ini dan jumlah nanti ada diskusi-diskusinya itu dapat digunakan untuk Anda menunjukkan bahwa memang kualitas dari pelayanan Anda itu terlihat dan ada di sana kelihatan user kontennya ya. Jadi orang-orang yang Anda pernah mencoba experience dari bisnis jasa Anda itu bisa digunakan dalam marketing Anda. Nah, yang terakhir dan yang paling penting saat Anda sudah bisa membuat sebuah website, Anda memasukkan informasi-informasi di dalam sana, dan di sini yang harus ditekankan adalah jangan hanya membuat website seperti brosur saja, tapi buatlah website dengan tujuan untuk konversi. Jadi tujuan websitenya memang untuk membuat orang yang nantinya datang itu bisa booking lagi lewat website. Di sana ada form bookingnya dan lain-lainnya yang memudahkan orang untuk mendapatkan update mengenai bisnis Anda. Ini adalah langkah kelima yang terakhir. Memang agak mungkin buat beberapa teman-teman yang baru mulai bisnis barbershop ataupun bisnis salon tidak langsung memiliki website, karena itu ini adalah poin yang kelima. Tapi paling tidak dari poin pertama dan poin yang keempat itu teman-teman sudah bisa mendapatkan berbeda dari bisnis barbershop lainnya, karena itu penting ya saat ini ya. Jadi bukan sekedar di online ini kita membuat brosur saja di website, tapi kita betul-betul mendesain website kita menjadi alat untuk meyakinkan mereka dari online pada akhirnya berkunjung ke tempat kita, berkunjung ke offline, berkunjung ke barbershop kita atau berkunjung ke salon kita. Jadi pastikan, satu, bisa dilihat dari mobile, bisa dilihat dari smartphone. Kadang-kadang kita sudah membayar, mungkin ada orang yang mendesain website kita lihatnya dari laptop, tapi begitu kita ada orang atau ada customer kita melihat dari handphone, ternyata websitenya tidak tampil dengan baik. Lalu dicek juga loading speednya bagus atau enggak. Lalu pastikan di sana ada tombol untuk booking. Mungkin kalau kita belum bisa untuk membuat sebuah sistem booking schedule yang betul-betul tersistem, paling tidak dari situ langsung connect ke WhatsApp. Sehingga website itu bukan hanya tempat informasi aja, tapi betul-betul kita bisa tarik orang yang sudah berkunjung, pada akhirnya bisa booking lewat WhatsApp atau lewat telepon langsung, sehingga bisa diarahkan nantinya
untuk si chattingnya, si CS-nya, atau si resepsionisnya lewat telepon, memastikan memberikan informasi yang tepat, langsung kita booking schedule sehingga tidak hilang visitor website kita dan bisa kita konversikan menjadi paling tidak pengunjung dari salon atau barbershop kita. Jadi semuanya sosial media, email, influencer, itu tujuannya adalah satu, membuat mereka chatting atau telepon, sehingga pada akhirnya kita bisa mengajak mereka dari telepon atau chatting untuk berkunjung pada akhirnya ke gerai kita ataupun ke barbershop atau salon kita ya. Nah, jadi kalau kita bisa summary-kan, itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang pertama tadi adalah pastikan kita memiliki yang namanya local search map. Jadi tampil dulu di map yang ada di lokasi area lokal kita. Paling tidak tadi ada Google Map dan Waze. Kedua, pastikan kita membangun komunitas. Jadi komunitasnya kita bangun, paling tidak ada email ataupun WhatsApp. Kenapa? Karena pada akhirnya kita bisa membuat mereka terkoneksi dan lebih tidak rentan untuk pindah ke barbershop lain atau ke salon lain. Lalu selanjutnya, pastikan kita menggunakan influencer marketing. Tidak hanya KOL, tapi yang terpenting adalah yang KOC ini. Karena sifatnya lokal dan mereka memang memiliki influence ya. Dan kadang-kadang ini lebih memiliki power lebih besar yang KOC ini dibandingkan dengan KOL yang mungkin terkenal secara se-Indonesia atau nasional, tapi belum tentu terkenal di area kita. Belum tentu terkenal di orang-orang yang biasanya datang ke tempat kita, ke barbershop kita, atau ke salon kita. Selanjutnya adalah mengenai review. Nah, ini juga review juga penting ya. Selain yang influencer, tapi juga review ini rating, pastikan memiliki rating dan review yang memang menunjukkan experience di barbershop kita itu terlihat dari review-reviewnya. Dan yang terakhir, yang lebih penting lagi, ini pastikan jika Anda sudah memiliki website, conversion focus. Jadi tujuan akhirnya adalah membawa mereka untuk ke WhatsApp atau ke phone call untuk pada akhirnya kita undang untuk pada akhirnya datang ke barbershop kita atau ke bisnis kita. Oke teman-teman, jadi itu dia paling tidak ada beberapa cara untuk marketing salon dan barbershop supaya bisa menjadi berbeda dari barbershop yang ada saat ini, di mana sekarang banyak sekali bisnis-bisnis yang memang masuk ke ranah barbershop dan salon ini. Kenapa? Karena recurring revenue-nya ini cukup oke. Banyak sekali orang-orang yang memang di daerah lokal kita itu memang mau nggak mau pasti butuh potong rambut dan bahkan butuh juga untuk ke salon ya kalau misalnya wanita. Kenapa? Karena ini bagian dari treatment diri kita. Artinya recurring revenue-nya atau pendapatannya ini berulang-ulang karena setiap orang itu pasti membutuhkan yang namanya potong rambut. Tinggal permasalahannya potong di mana dan dengan siapa. Dan dengan tips yang sekarang ini Anda bisa memastikan bahwa Anda terlihat bisnis Anda di depan dari calon pelanggan Anda karena Anda memiliki marketing, cara-cara marketing yang memang variatif sekali dan menunjukkan experience yang baik dari bisnis barbershop Anda dan dari bisnis jasa Anda yaitu salon. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya bersama saya Yosef, dan terakhir don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef dari Sekolah Pebisnis, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.